seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Sama-sama naikkan pujian, katakan, takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Sebab inilah kerinduan kami Tuhan, untuk senantiasa memuji dan menyembah-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kita naikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Katakan, takkan pernah ada, takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah
Mari angkat tanganmu, katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Sekali lagi katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Sebab inilah yang ku rindu, untuk selalu memujimu, selalu menyembahmu Tuhan. Di sepanjang umur hidupku selamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, untuk cintamu, untuk kasihmu, untuk kebaikanmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Rama syakara lama ya lama syakara lama ya lama ya lama. Ini dia lama ya lama ya lama ya lama. Syarana lama ya sinara lama. Oh haleluya. Oh syarana lama ya lama ya lama ya lama ya. Haleluya. Kinarama syanara lama ya lamo. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kirama syanara lama ya lamo. Hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan. Hati kami bersyukur karena kasih setiamu, karena kebaikanmu Tuhan,
karena anugerah-Mu yang besar dalam hidupku. Engkau tak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami ya Tuhan. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan terus terjadi dalam hidupku. Haleluya. Engkau yang menjamin setiap kami. Engkau merancangkan rancangan yang indah bagi kami. Betapa kami bersyukur, betapa kami bersuka karena, betapa kami percaya bahwa selalu ada Tuhan dalam hidup kami. Selalu ada cinta-Mu yang besar dalam hidup kami. Selalu ada kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kirabasyakata kararabara-rabara. Haleluya. Kau yang angkat setiap kami ketika kami jatuh. Kau yang memberikan kami kelegaan ketika kami ada di dalam kesesakan. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Sekali lagi katakan, saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Angkat tanganku, katakan, Kau
angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat, lebih dari yang dapat ku perbuat, lebih dari yang dapat ku perbuat. Syakarala manala 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 manala, kinaraba syakata karala manala manala manala. Haleluya. Shanarala mayala 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 mayala. Haleluya. Kirarama syakarala manala 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 manala, kinaraba syakata karala manala 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 manala, kinaraba syakata karala manala. Haleluya. Sebab percayalah saudara, di tengah badai sekalipun Yesus ada buat kita. Dia sanggup menghentikan badai, Dia sanggup melepaskan engkau dari setiap keterikatan. Dia sanggup membebaskan hidupmu, Dia sanggup memerdekakan engkau. Kiraba syakata karala badala 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 badala, kiraba syakata karala badala 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 badala, kiraba syakara bata karala manala manala manala, kiraba syakata karala badala 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 badala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bersyukur kita sudah ditebus, bersyukur kita sudah diselamatkan, bersyukur kalau dosamu sudah diampuni. Yesus juru selamat kita, Dia penolong dalam hidup kita. Kinarapa syakata karala manala manala manala,
Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kirabasyakata Karala. Hati kami bersyukur. Sungguh hati kami bersyukur. Mari saya persilakan Pastor Deborah Kirabasyakata Karala. Shalom semuanya. Hari ini firman Tuhan adalah Tentang level up atau naik level, yang diambil dari Ulangan 28 ayat yang ke-13. Ulangan 28 ayat 13 berkata begini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudara, apa sih naik level? Naik level itu adalah, atau living up, itu adalah terus berkembang untuk menjadi versi terbaik kita. Kita itu terus mau berkembang menjadi versi terbaik diri kita dan meraih tujuan kita dan membawa hidup kita naik ke level berikutnya. Jadi kita itu selalu mau naik level itu untuk maju terus, menggali sampai kita itu menjadi versi terbaik, ya kan? Dulu Tuhan itu pernah ada seseorang, ya, hamba Tuhan bilang sama saya begini. Tuhan itu kasih saya penglihatan 3 kali, hatimu itu emas, emas murni. Cuma masih banyak ketutup. Nah ini saudara, banyak ketutup dengan rasa malu, dengan rasa minder, dengan perasaan gak enakan. Makanya terus Tuhan itu jelasin kepada saya kenapa fokus Tuhan itu membereskan apa yang ada di hati kita. Supaya versi terbaik kita, seperti yang Tuhan sudah rancangan dari mula, itu keluar. Setiap kita itu Tuhan rancangkan, tidak ada yang Tuhan rancangkan jelek. Makanya waktu nanti kita ada di surga, di sana nggak ada orang yang jelek, tidak ada yang cacat, tidak ada yang sakit, dan sebagainya. Semua sempurna, semuanya mulia. Nah, ciptaan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing seperti itu. Tapi masalahnya di dalam kehidupan kita itu banyak yang membelenggu kita. Masa lalu, rasa trauma masa lalu, keadaan-keadaan hidup kita yang tidak percaya diri dan semuanya. Makanya kita itu dibawa Tuhan terus naik dan tidak pernah turun, adalah naik level demi level sampai kita itu versi terbaik kita itu terus muncul. Itu sebabnya Tuhan katakan, aku akan terus membawa kamu naik dan tidak pernah turun. Banyak orang itu berpikir begini, kenapa hidup saya tuh kok begini-begini saja? Kenapa hidup saya itu nggak ada perubahan? Orang lain itu sudah berkembang, oh sudah luar biasa, yang punya usaha tambah berkembang, yang kemudian dia bekerja tambah naik karirnya, yang tadinya belum nikah sekarang sudah menikah, ya misalnya seperti itu. Kayak semua orang itu semakin hari levelnya semakin naik. Tetapi kenapa saya enggak? Karena kita tidak menggali apa yang dalam diri kita. Saudara, kita itu harus tahu bahwa banyak orang Kristen itu salah persepsi. Waktu firman Tuhan berkata, aku akan terus membawa kamu naik dan tidak pernah turun, menjadikan kamu kepala bukan ekor, kita itu sering langsung di dalam pikiran kita, itu adalah Tuhan bekerja secara supranatural, tiba-tiba kita dibawa naik. Saudara, untuk kita dibawa naik, itu Tuhan itu gampang untuk membawa naik. Tapi masalahnya kitanya yang tidak bisa dibawa naik. Makanya saya dulu pernah, nggak tahu mungkin di sini juga saya sampaikan waktu itu. Tuhan itu kalau membuat kita itu punya perusahaan besar, bisa nggak? Bisa. Tuhan itu bisa membuat kita jadi direktur atau punya perusahaan seperti membalikkan tangan, dia penuh kuasa. Tapi masalahnya seringkali kitanya yang tidak bisa dibawa naik.
Kitanya yang tidak bisa untuk dipercayai untuk perkara yang besar. Sehingga kita mulai lihat untuk Tuhan bawa naik, itu perlu sayap yang kuat. Kalau nggak bicara sayap, itu perlu fondasi yang kuat untuk membangun tangga supaya kita itu bisa naik ke atas. Tuhan itu bagiannya itu membuka jalan untuk membawa naik. Itu sudah pasti. Karena kalau Tuhan berjanji, pasti digenapi. Tidak ada yang mustahil. Semua pasti digenapi. Masalahnya sekali lagi, untuk dibawa naik, perlu kita bisa dibawa naik. Kayak tadi. Contohnya aja lah kita dulu di Amerika. Banyak orang, saya kepingin pekerjaan A, B, C, D. Wah, semua pintu dibuka waktu kita berdoa. Ternyata waktu kita masuk, kitanya yang nggak bisa. Satu, nggak bisa bahasa Inggris, ya kan? Wah, itu aja sudah menjadi penghalang. Bukan Tuhan nggak bisa angkat, kamunya yang belum bisa diangkat. Makanya untuk kita mau dibawa naik, sekali lagi, harus memiliki dua sayap yang kuat. Untuk punya sayap yang kuat, perlu dilatih. Perlu menghadapi badai, supaya kamu terlatih untuk bisa terbang. Kalau nggak bicara sayap, bicara kamu bisa naik tangga naik. Itu dengan Tuhan mengizinkan kamu bersama Tuhan membangun fondasi. Membangun fondasi untuk kita bernaik tangga satu persatu. Karena untuk naik level, tidak ada yang instan. Tidak bisa dari sini langsung lompat ke tangga berikutnya. Karena kita akan jatuh. Makanya Alkitab berkata begini, kamu harus setia dalam perkara kecil, baru dipercaya perkara besar. Tuhan bahkan berjanji, Tuhan mencari orang yang didapati bisa dipercaya. Tuhan itu, kita itu untuk mempercayai Tuhan gampang karena Tuhan bisa dipercaya. Tapi untuk Tuhan mempercayai kita butuh sebuah proses. Karena bukan Tuhan tidak yakin dengan kita, tapi Tuhan memastikan bahwa kita telah membangun fondasi bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau kita baca di Alkitab, semua orang selalu dibawa Tuhan naik. Semua yang dipakai Tuhan dan mereka setia pada Tuhan, tidak ada yang tidak dibawa naik. Nah, seringkali yang kita orang Kristen itu berpikir, oh naik level itu langsung bayangan kita itu perkara rohani. Saudara, di dalam Tuhan, itu selalu yang rohani berdampak ke jasmani. Tuhan selalu tidak hanya bicara perkara rohani, tetapi yang jasmani. Makanya Alkitab berkata, kalau kita itu punya hubungan dengan Tuhan, kita itu akan menghasilkan buah roh. Kita punya hubungan Tuhan secara rohani nggak kelihatan, tapi hasilnya bisa terlihat, bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh orang. Karena yang rohani selalu dimanifestasikan secara jasmani. Makanya kalau kita dikatakan kita akan terus naik level, jangan cuma ngukur gini, oh dulunya nggak pernah baca Alkitab, sekarang baca Alkitab. Sekarang pelayanannya yang dulu seminggu sekali, sekarang 1 bulan full pelayanan semua. Ya kan? Itu termasuk di dalamnya. Tapi semua yang rohani, kalau kita punya cara pikir yang benar, makanya untuk naik ke level berikutnya, kita harus punya cara pikir yang benar. Supaya kita tahu naik level itu gimana dalam segala bidang. Kita akan mengalami kenaikan dalam hal ekonomi, kita mempunyai kenaikan dalam hal yang lainnya. Kenapa? Bukan berarti nggak pernah mengalami kejatuhan, tetapi kejatuhan, misalnya kebangkrutan, hanya sementara karena Tuhan akan memulihkan. Karena tujuan Tuhan pada setiap orang percaya dibawa naik level. Contohnya misalnya, kehidupan Daud. Kehidupan Daud itu dia terus naik level. Yang pertama misalnya. Pertama, Daud itu waktu perang.
pertama kali Tuhan bawa untuk mempromosikan Daud. Daud itu berperang hanya memakai batu umban. Tapi berikutnya dia memakai pedang. Nggak terus pakai umban. Orang Kristen kenapa tidak bisa naik? Karena dia seringkali pengalaman yang lalu dipakai terus, tidak mau berkembang. Oh, aku dulu kalau doa 1 jam itu urapan Tuhan. Ya sudah, itu aja. Nggak ada banyak yang kita harus berkembang. Daud, dari dia memakai umban. Oh, pakai batu umban cuma satu saja bisa mengalahkan Goliat. Kalau gitu, ya sudah. Saya harus terus pakai umban. Pada waktu dia terus-menerus memakai umban, maka dia akan mendapati tidak ada kuasanya lagi. Karena kamu harus naik, maka musuh-musuhmu juga akan terus naik. Pergumulanmu semakin naik, dan Tuhan mempercayakan kamu semakin besar. Karena tanggung jawab atau berkat yang besar disertai tanggung jawab yang besar. Perusahaan yang besar disertai dengan tanggung jawab besar, pikiran yang lebih besar. Makanya untuk dipercaya yang besar, kamu harus mempersiapkan diri kamu. Tidak bisa diam sama dengan Daud. Berikutnya tentang Daud. Pertama, Daud itu dibawa Tuhan menghadapi penolakan keluarganya. Tadi itu ya. Menolakan keluarganya. Pertama, dia menang mengatasi hatinya terhadap ketertolakan. Tapi dia nggak terus di situ. Kemudian berhenti menyesali orang tuaku kok menolak aku ya, saudara-saudaraku. Nggak berhenti. Dia menang, selesai, move on, tidak dipikirin. Orang yang tidak bisa move on tidak akan pernah bisa naik. Ini yang namanya membangun fondasi. Pertama yang dia bangun fondasi. Dia bisa melepaskan pengampunan, dia bisa move on, gak dipikirin. Dia bisa move on. Sehingga Tuhan bisa membawa dia pada perkara yang lain. Dia kemudian bisa menang melawan singa dan beruang. Selesai. Gak berhenti. Lalu Tuhan membawa dia mengalahkan Goliat. Saya nggak tulis di situ. Mengalahkan Goliat, lalu mengalahkan orang Filistin, baru mengalahkan bangsa-bangsa. Selalu Tuhan membawanya dari yang kecil kemudian besar. Kenapa? Karena dari yang kecil untuk membangun fondasi. Fondasinya adalah kamu terlatih, hatimu beres. Kamu adalah orang yang cepat move on dengan masa lalu. Kamu adalah orang yang bisa menerima keadaan dan bisa mengucap syukur dan kamu fokus ke depan. Kamu fokus dengan yang sekarang kamu harus hadapi dan kamu bisa mengatasinya bersama dengan Tuhan. Sehingga inilah namanya fondasi. Semakin hari, semakin diperluas kekuatannya, semakin kuat, semakin besar, dan semakin diperluas kemampuannya. Bukan supranatural Tuhan tiba-tiba kasih kekuatan. Karena selalu bicara wadah dan urapan. Bagian Tuhan memberi urapan, kita mempersiapkan wadah. Karena kalau tidak, langsung supranatural. Tuhan tidak perlu memproses Musa. Tuhan tidak perlu memproses Daud. Tuhan tidak perlu memproses Yusuf dari merangkak dari bawah. Karena mereka sedang dibuat Tuhan kuat sayapnya atau sedang dibangun fondasinya untuk dibangun anak tangga bagi mereka. Jadi kita mulai lihat mau Musa, mau Yusuf, mau Daud, waktu mereka naik level, kepercayaan yang Tuhan berikan semakin besar, promosi juga semakin naik, berkat juga semakin naik. Itu pasti. Kalau naik ke levelnya kita benar. Fondasinya benar. Jadi naik level itu bukan cuma yang kelihatan, oh yang kemarin pelayanannya biasa, sekarang luar biasa. Enggak. Naik level itu imannya, karakternya, hatinya, skillnya, itu naik level. Makanya yang di roh harus termanifestasi di daging. Karena kita tidak terdiri hanya roh, tapi roh, jiwa, dan tubuh. Makanya kemudian berikutnya,
Daud itu dibawa Tuhan, bahkan di dalam kepemimpinannya juga. Yang pertama, dia dibawa Tuhan menggembalakan 2-3 ekor domba. Bisa dipercaya, dia menggembalakan 400 orang yang dalam kesukaran waktu di Gua Adulam. Banyak orang yang dikejar-kejar utang, orang-orang yang dursila, orang bermasalah, datang semua kepada Daud, 400 orang. Itu sedang Tuhan kembangkan kemampuan memimpin, dan dia tetap bisa mempercayai dan mengandalkan Tuhan. Tuhan sedang melatih hatinya tidak gampang kecewa dengan keadaan, tidak gampang putus asa waktu menghadapi domba 2-3 ekor mau diserang binatang. Dia tidak menjadi kecewa. Aduh, ngapain sih repot-repot? Aku nggak maulah menjaga ini. Enggak, dia tetap naik level. Tuhan yang membawa dia naik level untuk menunjukkan kapasitasmu itu sebenarnya besar. Cuma masih terhalang dengan cara pikirmu. Kamu nggak mau move dengan masa lalu. Kamu tidak percaya bahwa kamu punya kemampuan besar. Kamu tidak percaya pada dirimu sendiri. Makanya saya sering katakan kalau kita mau maju di dalam Tuhan, menjadi orang yang berhasil, dua yang kita percaya. Percaya kepada Tuhan dan percaya kepada diri sendiri. Banyak orang percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada dirinya. Percaya kepada dirinya, mengandalkan Tuhan dan mengandalkan dirinya. Kenapa mengandalkan diri? Karena hanya kamu yang bisa menguatkan hatimu waktu kamu mulai tidak percaya. Kamu yang harus bisa menguatkan dirimu sendiri. Kamulah yang tetap memutuskan untuk tetap percaya sekalipun tidak ada yang bisa diharapkan. Terlihat seakan-akan tidak ada dasar untuk berharap. Itu yang namanya mengandalkan dirimu, tidak mengandalkan orang lain. Karena soal kepercayaan kepada Tuhan dan berkembang, itu adalah keputusanmu sendiri. Untuk kita mulai dibawa naik. Kayak tadi ya. Dari menggembalakan 2-3 ekor domba. Lalu menggembalakan 400 orang dalam kesukaran, yaitu Daud. Kemudian berikutnya, dia dibawa, Tuhan ada di PowerPoint, dan berikutnya, dia dibawa Tuhan menjadi raja, memimpin, menggembalakan khusus orang Yehuda. Hanya kaum Yehuda. Tetapi selanjutnya, memimpin seluruh orang Israel. Semua selalu step by step. Karena kalau Daud tiba-tiba dipercaya dengan perkara yang langsung besar, belum tentu bisa. Kalau gitu, kenapa Salomo bisa dipakai Tuhan langsung besar? Kenapa? Karena sudah ada Daud. Sudah ada contoh. Sudah ada patternnya yang dia bisa lihat dari Daud. Makanya orang yang takut akan Tuhan kalau mewariskan kepada anaknya roh yang sama, roh takut akan Tuhan, roh kebijaksanaan, anaknya pasti akan menjadi lebih besar dari dia. Cucunya jauh lebih besar dari anak dan neneknya. Karena mereka sudah melihat sebuah contoh dan orang tuanya sudah buka jalan. Makanya Salomo bisa lebih besar dari Daud karena dia sudah mencontoh bapaknya. Walaupun akhirnya dia gagal, tapi kegagalan dia tidak membuat dia murtad karena dia di akhir hidupnya mengaku bahwa dia salah. Tetap apa yang ditanam oleh Daud berhasil karena dia di akhir hidupnya tetap bertobat. Tetapi dia telah dipakai Tuhan dengan luar biasa karena dia sudah belajar. Dari bapaknya, dari merangkak, mungkin setelah besar, bapaknya mulai sudah jadi besar, pengalaman-pengalamannya disampaikan kepada anaknya. Sehingga dia semakin bisa lebih bijaksana dari bapaknya. Makanya orang bijak itu, orang cerdas, dia itu akan belajar dari kesalahan. Makanya kesalahan adalah guru yang baik bagi kita. Supaya kita menjadi lebih bijaksana, tidak mengulang kesalahan yang sama. Tapi orang bijak tidak perlu salah dulu, gagal dulu, baru belajar dari kesalahan. Orang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain, supaya dia tidak perlu jatuh dulu, baru belajar.
Salomo melihat kejatuhan dan keberhasilan bapaknya di dalam membangun kerajaannya. Makanya dia bisa lebih besar. Saudara akan lihat, Paulus berkata, aku takut akan Tuhan karena aku melihat nenek moyangku. Timotius takut akan Tuhan, iman murni karena dari nenekmu, kemudian dari ibumu, semuanya semakin besar. Nah, kemudian apa yang dibangun Daud untuk membangun fondasi dan anak tangga untuk dibawa Tuhan naik? Yang pertama ini sama, kita semuanya. Yang pertama yang dibangun hubungannya dengan Tuhan. Dia semakin lengket dengan Tuhan. Karakter, dia semakin rendah hati. Semakin bagus karakternya. Skill untuk berperang, dia semakin mahir dalam strategi. Dia semakin mahir di dalam berperang. Kemudian yang keempat, dia mengembangkan dirinya skill untuk memimpin. Semakin hari, dia semakin bijaksana dan semakin bisa memimpin. Makanya dari memimpin 2-3 ekor domba, kemudian semakin hari semakin besar apa yang dia perbuat. Kemudian proses hati. Ini kok berubah semua tulisannya, maaf ya. Di komputer saya bahasa Inggris, kadang-kadang ternyata setelah di-save keliru, berubah semua. Proses hati, semakin hari, semakin rendah hati, dan dia mudah untuk bertobat. Hatinya itu mudah untuk bertobat. Makanya semakin hari itu semakin baik, semakin bagus, semakin cemerlang. Kita semuanya ini adalah emas yang murni. Diproses Tuhan bukan supaya jadi emas. Karena kalau kita bukan emas, diproses, dibakar dengan api, ya hilang. Tapi karena kita emas, diproses supaya emas kita muncul. Yang menghalangi itulah yang dibakar. Sama dengan Daud. Terus diproses sehingga dia terus naik, terus naik. Fondasinya kuat. Masalah hati, masalah karakter, masalah skill. Bisa dipercaya, semuanya dibangun. Sehingga dia bisa step by step melangkah ke atas. Yusuf, kita lihat. Cuma saya mau tunjukin semua anak Tuhan. Tidak ada yang tidak dibawa Tuhan naik. Yusuf dari budak menjadi pemimpin para budak. Setelah itu diangkat Tuhan jadi orang kepercayaan Potifar. Sehingga dia berkata, semua yang di rumah ini dipercayakan kepadaku. Hanya satu yang nggak dipercayakan, istrinya. Sudah, semua bahkan makanan Potifar itu semua di dalam kuasaku. Semuanya. Kenapa bisa dipercaya? Bukan Tuhan tiba-tiba ngangkat. Tapi karena Tuhan mengangkat dia, tapi Potifarnya juga melihat memang orang ini layak diangkat dan bisa dipercaya. Makanya kenapa Tuhan mengangkat itu bukan kemudian supranatural tiba-tiba kita diangkat Tuhan. Enggak. Ada hal yang kita persiapkan. Bagian Tuhan itu membuka jalan. Semua pintu yang tertutup dibuka. Semua yang mustahil menjadi mungkin. Yang tidak ada jalan jadi ada jalan. Tapi untuk dibawa masuk, tidak semua orang bisa. Makanya kenapa kita diajar untuk naik level. Kemudian Yusuf tadi. Jadi Yusuf itu setelah dari budak menjadi pemimpin budak, lalu menjadi orang kepercayaan Potifar, lalu dia menjadi tahanan. Waktu jadi tahanan karena difitnah oleh tante Potifar, dia tetap jadi pemimpin. Dia diangkat menjadi orang kepercayaan kepala tahanan. Sorry ya, nulisnya salah. Dia jadi kepercayaan kepala tahanan atau pimpinan tahanan. Sehingga kepala tahanan tidak ngapa-ngapain. Karena dia percayakan semuanya kepada Yusuf. Lalu sampai Tuhan bawa dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Semua selalu dari bawah, step by step. Karena Tuhan sedang membentuk hatinya Yusuf, motivasinya, hatinya, skillnya, di dalam mengelola segala sesuatu. Dia juga sedang dibangun kepemimpinannya.
Dia sedang dibangun segala skillnya, hati, karakter, semuanya untuk dibawa naik. Jadi dibawa naik itu juga harus ada kemauan kita untuk bisa dibawa naik. Makanya saya selalu katakan kayak ini ya, Tuhan mempercayai tetap Yusuf itu dalam segala perkara. Naik level tuh gini. Bisa mempercayai Tuhan, benar. Tapi sampai bisa percaya sekalipun seakan-akan Tuhan itu nggak ada di sana. Seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa. Dia itu tidak bersama dengan dia. Dia tetap percaya. Ini naik level. Semua di dalam Alkitab. Mereka melihat mujizat. Tapi di level tertentu mereka nggak lihat mujizat. Seakan-akan Tuhan tidak ada. Dibawa untuk tetap percaya. Sehingga hatinya nggak cepat tergoncang. Karena kita itu akan naik dan kita itu di bumi, kita akan menghadapi banyak orang yang tidak percaya Yesus. Nah, dia menang. Makanya di dalam kehidupan kita sekali lagi naik itu adalah kita mempersiapkan. Kita semakin intim dengan Tuhan, kita semakin karakter kita ubah. Jangan berharap hidupmu berubah kalau karaktermu nggak berubah. Kalau cara pikirmu nggak berubah, jangan berpikir keadaan akan berubah. Tidak akan berubah. Ada banyak orang, dia menghadapi persoalan yang sama. Karena persoalannya itu sumbernya dari dia. Dulu ada anak ya. Waduh, dia kalau sama orang tuh katanya semua orang membenci dia. Padahal persoalan dari dia. Akhirnya dia menemukan seorang sahabat. Wah, lengket sekali. Sahabatnya sekarang saya dengar dia sudah lepas dari dia. Orangnya ngomong apa? Kenapa? Karena saya kalau sahabatan sama dia, orang ini menguasai saya. Saya nggak boleh bergaul dengan orang lain. Saya lama-lama lihat orang ini kok aneh. Akhirnya orang ini pergi. Saudara, masalahnya bukan di teman-temannya. Masalahnya di dia. Selama dia tidak berubah, keadaan tidak akan berubah. Maka kita dibawa Tuhan naik. Nah, kita baca di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 2 berkata begini. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Bagaimana kita supaya naik level? Tadi dikatakan gini. Jika engkau baik-baik mendengarkan Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Di ayat yang pertama, bukan cuma mendengar, tetapi melakukan dengan setiap perintahnya. Apa perintahnya? Kita sudah diajar di Alkitab. Cara berpikir, cara hidup, bagaimana sikap hati yang benar, bagaimana mempercayai Tuhan, bagaimana bekerja dengan cerdas, bekerja dengan pengetahuan, bagaimana bijaksana, dengan siapa kamu bergaul, semua sudah diajarkan. Itulah perintah Tuhan. Banyak orang, cuma saya mendengar suara Tuhan, tapi saya nggak tahu apa yang Tuhan katakan. Dengarkan Alkitab. Makanya firman Tuhan juga berkata di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan buka jalan. Kebenarannya adalah jalan-jalannya Tuhan yang diajar di Alkitab. Ikuti apa yang diajarkan di Alkitab, termasuk tentang kecerdikan, kebijaksanaan, kerendahan hati, hati yang benar, orang yang bisa melepaskan pengampunan, semuanya itu kita harus lakukan sehingga kita bisa naik level. Kata yang terakhir, karena sekali lagi, untuk Tuhan mengangkat kita naik level itu mudah. Tapi seringkali kitanya yang membuatnya tidak mudah karena kita yang belum siap untuk Tuhan bawa naik. Itu sebabnya membawa naik bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tapi apakah kita siap untuk diangkat? Karena kesuksesan adalah pertemuan antara persiapan dan jalan keluar dan kesempatan. Tuhan bagiannya memberi kesempatan. Bagian kita adalah persiapan. Maka kita bisa naik dengan tangga-tangga yang kuat atau dengan sayap yang kuat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah berjanji akan membawa kami naik, tidak pernah turun, menjadi kepala bukan ekor.
Engkau berfirman untuk semua orang percaya, sehingga tidak ada satu orang pun yang tidak dibawa naik. Engkau telah membuktikan dalam setiap anak-anakmu di dalam firman Tuhan, semua dibawa naik. Tidak ada yang tidak, selama mereka mendengarkan suaramu dan mengikuti jalanmu. Mereka dibawa naik. Tuhan, tolong kami, sehingga kami dapat mempersiapkan hidup kami. Sehingga pada waktu kesempatan kau buka, kami dalam keadaan siap. Biarlah Tuhan firman-Mu jadi di dalam kehidupan kami, karena Engkau lebih suka membawa kami naik daripada ditinggalkan tetap di tempat yang sama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di channel ini setiap hari Sabtu ada Bible Study. Kita membahas Alkitab setiap hari Sabtu pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan hari Selasa adalah renungan malam setiap Selasa jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Itu sebabnya jangan lupa subscribe dan tekan lonceng untuk saudara selalu mendapatkan notifikasi dari firman Tuhan yang saya sampaikan lewat channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada mujizat